Ya, pemirsa, kembali di Breaking News. Pesawat jemaah haji dengan nomor penerbangan SVA 5688 rute Jeddah Arab Saudi ke Surabaya, Indonesia mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pesawat mendarat usai mendapatkan ancaman bom. Ya, pemirsa, pesawat jemaah haji dengan rute dari Jeddah, Arab Saudi ke Surabaya, Jawa Timur ini mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan pada pukul 9.35 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pesawat Saudi Air berpenumpang 376 orang dan 13 kru pesawat ini mendarat darurat usai mendapatkan ancaman bom. Pendaratan darurat pesawat jemaah haji dilakukan demi menjamin keselamatan penerbangan. Emergency Operation Center Bandara Internasional Kuala Namu juga telah diaktifkan untuk memastikan prosedur penanganan keadaan darurat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan. Semua penumpang dan kru juga telah melalui pemeriksaan di terminal bandara. Pihak Angkasa Pura Bandara Internasional Kuala Namu memastikan bahwa operasional bandara tetap berjalan normal dan kondusif, serta seluruh penerbangan dari Bandara Kuala Namu berjalan dengan sesuai jadwal. Ya, pemirsa, dalam seminggu kasus ini terjadi berulang 2 kali, pemirsa. Untuk mengetahui seperti apakah motif dibaliknya, pemirsa, kita sudah bergabung, pemirsa, bersama kami ada pengamat penerbangan, ada Bapak Jaka Pujiono. Selamat siang, Pak Jaka. Selamat siang, Mas. Pak Jaka, terima kasih sebelum telah bergabung bersama kami di iNews kali ini, Bapak, Anda melihatnya seperti apa? Bapak ini sudah 2 kali dalam 1 minggu dengan motif yang sama, dengan dugaan ancaman yang sama. Ya, ini sangat memprihatinkan ya, Ya, Pak Jaka. Pak Jaka, mohon maaf, audionya tidak terdengar. Ya. Pak Jaka, suara sudah terdengar, boleh diulangi kembali, Pak Jaka. Iya, untuk kondisi kayak seperti ini, itu harus ada upaya ekstra untuk memperketat pengawasan di 2 hal. 1, pesawat yang parkir di airport itu harus kan masuk daerah yang terisolasi, terlindungi dan sebagainya keamanannya. Kemudian di pesawat parkir itu biasanya dari teknisi sampai pilot itu melakukan inspeksi, cek semua keberadaan pesawat dan sekitarnya. Itu harus nggak boleh lengah. Jadi ada benda yang mencurigakan sedikit pun itu harus diantisipasi. Yang kedua, dari sisi penumpang kan sudah masuk waktu check-in, kemudian X-ray, kemudian masuk ke ruang tunggu, bahkan sebelum boarding itu juga melewati X-ray. Harusnya lebih aman kalau semua itu diteliti dengan baik. Ya, jadi itu untuk meminimais kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Nah, ini yang harus nggak boleh lengah dari operator ya, dari perusahaan penerbangan maupun dari pengelola bandara, dari airport. Oke, Pak Jaka, kalau Anda lihat dari serangkaian ancaman bom dalam seminggu ini, seperti tadi Anda bilang, apakah sudah sesuai dengan prosedur standar internasional ketika yang dilakukan maskapai dan otoritas ketika mendapat ancaman bom seperti hari ini dan kemarin? Untuk pilot memang kalau ada gangguan yang mengkhawatirkan, memang harus segera ambil keputusan untuk mendarat, segera cari airport yang dirasa aman. Itu pertama, karena keselamatan penumpang itu utama. Segera cari airport yang terdekat yang bisa untuk mendarat supaya lebih aman. Yang kedua ya harus segera diteliti. Tapi sebelumnya yang penting ya, sebelum terbang itu yang harus lebih teliti. Baik waktu pesawat standby di airport ya, yang diisolasi itu, ya itu tugas utamanya dari engineer dari perusahaan penerbangan dan kru pilot harus inspeksi itu. Itu. Yang kedua, bagaimana dari saat check-in sampai boarding itu harus ini pekerjaan airline dan airport authority harus meneliti sedetail mungkin supaya tidak ada hal yang mengganggukan. Saya kira cukup tepat kalau pilot itu segera mendarat darurat yang terdekat karena untuk keselamatan penumpang itu utama.
Ini lagi-lagi Bandara Kuala Namu, Pak Jaka. Ini kalau Anda lihat seperti apa? Karena pemilihannya karena apa? Jadi satu, Kuala Namu memang penerbangan internasional ya. Yang kedua, itu kan jarak dari perjalanan itu yang paling dekat di Kuala Namu. Kalau misalnya ke Jakarta, ke Surabaya, itu terlalu jauh. Kalau memang bisa lebih dekat Kuala Namu, kenapa tidak? Karena Kuala Namu juga layak untuk didarati pesawat-pesawat besar ya. Gitu. Untuk wide body itu layak. Jadi tidak harus menunggu jauh ke Jakarta maupun Surabaya untuk yang tadi rute Surabaya. Ini kejadian sudah berulang Pak Jaka dalam 1 minggu. Apakah perlu ada evaluasi sistem dari penerbangan itu sendiri? Sebenarnya ada 2 hal ya. Kalau evaluasi tentang safety, security maupun ancaman yang sifatnya kriminal itu kan di luar pihak aviation. Nah itu lembaga terkait, kita dengar Densus 88 dan yang lain sudah bekerja sama juga. Itu saya kira sangat penting. Tapi yang dari sisi airline dan airport itu 2 hal yang penting, itu harus lebih teliti. Kalau kemarin X-ray-nya misalnya petugas yang menjaga X-ray hanya 1-2 orang, ditambah lah. Karena ketelitian orang itu juga penting. Alat itu kan salah satu saja untuk deteksi, tapi ketelitian penting. Untuk hal karena lagi ada gangguan seperti ini, segera tambah orang yang jagain X-ray. Itu satu. Yang kedua, pilot dan engineer diingat lagi untuk lebih teliti untuk inspeksi pesawat ketika sebelum terbang. Jadi memang idealnya pesawat atau landing di airport di Jeddah atau ini, itu teknisi juga harus segera inspeksi, dicek. Kalau nggak ada apa-apa, nanti sebelum terbang juga harus inspeksi lagi teknisi dan kru atau pilot. Itu penting itu. Kalau sebenarnya gini, kalau di inspeksi di darat tentang pesawat itu sudah aman, kemudian fungsi waktu dari check-in sampai boarding itu X-ray diikuti dengan detail, tidak ada orang yang masuk tidak lewat di situ, harus lewat situ, karena kadang-kadang kan kalau ada VVIP katanya agak longgar gitu, nah itu nggak boleh ini, harus semua ketat supaya dijamin lebih aman. Kalau itu sudah dilakukan, sebenarnya ancaman-ancaman yang meragukan itu juga tidak terlalu signifikan sebenarnya, walaupun untuk pilot sebaiknya kalau begitu dengan ancaman memang harus menyelamatkan penumpang segera untuk cari airport terdekat. Oke, Pak Jaka, ini kan ancaman kalau kita lihat dari hari Selasa lalu, kasus pertama ini ancaman melalui email yang ketika di mana pesawat tersebut sudah lepas landas dari Jeddah di sana dan menuju ke Indonesia. Apa kalau Anda lihat ada indikasi kelemahan dalam sistem keamanan penerbangan Indonesia ataukah di Jeddah itu sendiri? Sebenarnya kan kalau dari perjalanannya kan semuanya insya Allah aman ya Mas. Kemarin yang 17 itu yang mestinya ke Jakarta juga kan aman juga. Ini juga aman. Jadi sebenarnya dari penerbangannya itu kayaknya nggak masalah. Nah nggak masalah. Insya Allah semoga nggak masalah ya. Jadi semuanya memang sebenarnya clear, aman dan bisa terdeteksi. Cuman memang itu dari otoritas yang terkait dengan keamanan dan sebagainya itu harus meyakinkan betul bahwa ancaman itu serius atau tidak, mungkin atau tidak gitu. Itu yang perlu apakah ada kaitan dengan politik, kaitan dengan kondisi lain, itu kan di luar bidang saya. Tapi tentunya pihak-pihak lain harus lebih kuat di situ, gitu. Lebih kuat di situ. Gitu. Kalau dari airport saya kira sudah sangat ketat ya. Waktu check-in, boarding, masukin bagasi dan sebagainya, sampai perjalanan, sampai di sini sangat ketat. Saya kira menurut saya kok aman ya, tinggal bagaimana bagian security itu, security itu untuk mengatasi ya informasi-informasi yang mungkin juga tidak akurat, tapi kan juga harus diantisipasi itu. Oke, Pak Jaka, kalau Anda lihat ini kan kasus berulang Pak Jaka. Kalau Anda melihat ini prosedur keamanan yang sudah dijalankan, apakah sudah cukup atau perlu ditinjau ulang kembali? Sekali lagi kalau di SOP sebenarnya sudah cukup ya kalau normal. Tapi begitu kita tahu ada indikasi gangguan ini, seperti tadi di X-ray katanya, kalau selama ini di X-ray itu hanya 4 orang misalnya rata-rata itu, tambah orang supaya lebih teliti. Karena untuk waktu bagasi, barang dan sebagainya masuk lewat X-ray itu kan ada benda-benda yang detail. Kadang-kadang kan kalau hanya terbatas orang sedikit lewat nggak diketahui itu. Baik di saat masuk ke bandara maupun mau boarding harus ditambah orang itu. Saya kira juga untuk meyakinkan penumpang bahwa aman, ternyata diteliti dengan baik dan bagus oleh petugas di bandara. Sekali lagi, kemudian untuk pesawat yang standby itu, memang bagian teknisi, engineering itu harus mengecek semua di situ, termasuk kru, yang biasanya kadang-kadang kru itu juga melihatkan sekilas, tapi harus lebih detail lagi, diulangi,
Supaya apa? Memang kalau ada yang mencurigakan segera kita ketahui. Yang kedua, secara psikologis penumpang akan tenang kalau kru kru pesawat itu sudah meliti dengan baik, kemudian di bandara sudah mengawasi dengan baik, itu penumpang akan tenang. Itu yang penting menurut saya. Walaupun sebenarnya kondisi normal cukup hanya beberapa orang gitu ya. Harus ada ekstra untuk pengecekan sebelum terbang baik di pesawat maupun proses dari check-in sampai boarding. Oke, Pak Jaka, seperti kita tahan dulu sebentar Pak Jaka, karena ada informasi lain. Ya pemirsa, sebelumnya pemirsa Selasa kemarin, pesawat Saudi Air juga terpaksa mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pesawat rute Jeddah Jakarta ini juga sempat mendarat karena ancaman bom. Ya pemirsa, pesawat Saudi Air dengan nomor penerbangan SVA 5276 rute Jeddah Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Ancaman diterima pilot Saudi Air ketika pesawat telah lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Pesawat tujuan embarkasi Jakarta Pondok Gede ini telah mendarat darurat pada pukul 10.55 waktu Indonesia bagian Barat dalam keadaan selamat. Pesawat Saudi Airlines yang mengangkut 442 jemaah haji Indonesia rute Jeddah tujuan Cengkareng, Jakarta. Penumpang pesawat terdiri dari 207 laki-laki, 235 perempuan, dan 18 kru. Para penumpang pun sudah berhasil dievakuasi dan apron Bandara Kuala Namu sudah ditutup. Seluruh penumpang juga dipindahkan ke ruang tunggu keberangkatan internasional. Ya, pemirsa, Polri juga telah melakukan koordinasi dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat untuk memeriksa email pengirim ancaman bom pada pesawat Saudi Airlines. Hal ini disampaikan Kapolri seusai menghadiri pembukaan Bayangkara Sport Day 2025 Jakarta. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan FBI untuk meneliti email yang ada. Sementara kita dapati email yang dikirim tidak sesuai dengan nama dimaksud, sehingga kita sedang melakukan pendalaman lebih lanjut. Alamat emailnya tidak sesuai dengan si pemilik email. Tapi untuk asal emailnya tidak ketahuan? Sudah. Ada di wilayah Saudi dan tadi sedang kita dalami. Ya, kita tentunya bekerja sama dengan FBI. Ini masuk wilayah hukum Indonesia, apakah masih di luar itu, semuanya sedang kita. Ya, pemirsa, masih bergabung bersama kami ada Bapak Jaka Pujiono selaku pengamat penerbangan. Pak Jaka masih bergabung bersama saya? Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Jaka. Pak Jaka, tadi ada juga tanggapan dari Kapolri terkait adanya insiden ini. Bapak, kalau Bapak melihat ada alamat email yang tidak sesuai dengan pemilik email dengan terkait ancaman bom tersebut, Bapak tanggapannya seperti apa? Jadi kalau email address dan sebagainya memang banyak informasi yang kadang-kadang acak, random, yang sulit. Tapi saya kira yang paling penting, saya setuju dengan misalnya Densus 88 join dengan FBI, saya mendapat informasi untuk meneliti lebih detail. Jadi melibatkan pihak lain yang mempunyai link dan mempunyai kapabilitas. Saya kira itu penting juga. Jadi kita melibatkan pihak lain yang punya kemampuan itu. Kalau masalah mungkin dari email, dari WA, dari manapun, itu selalu orang yang bikin masalah itu selalu pasti pakai alamat yang tidak bisa ditelusuri, tidak mudah ditelusuri. Itu udah umum gitu. Nah, yang penting apakah modus-modus itu memang punya keyakinan signifikan sebagai pengganggu serius atau hanya untuk mengacaukan saja gitu. Karena ini penerbangan sebenarnya lebih mudah ya. Karena penerbangan haji itu penumpangnya homogen, semuanya haji. Beda kalau penerbangan komersial, itu waktu masuk kan susah dideteksi. Ada penumpang dari mana dan sebagainya. Karena semua haji sebenarnya lebih mudah. Di manifest itu identitasnya semua penerbangan orang Indonesia. Jadi untuk mengecek juga lebih mudah untuk di penyelesaian waktu check-in dan sebagainya. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan penelitian untuk penumpang karena homogen. Kalau komersial kan campur orang, jadi nggak tahu dari orang negeri manapun kita kadang-kadang nggak tahu, sehingga bisa fokus ke yang non penumpang.
gitu loh, calon penumpang. Fokus ke pesawatnya itu sendiri maupun proses itu saya penting. Nah, untuk kemampuan apakah lewat email, lewat medsos yang lain itu bisa dilusuri, saya kira pihak berwajib punya kemampuan untuk itu. Sehingga Biasanya nanti bisa ditelusuri. Biasanya Pak Jaka dengan kasus-kasus serupa ancaman bom, entahkah itu melalui email, WhatsApp, atau telepon langsung, ini sebenarnya pelakunya bisa tertangkap nggak sih Pak? Kalau, halo? Iya, silakan Harusnya Bapak. bisa. Harusnya bisa. Halo, sekarang tidak ada alasan untuk tidak bisa menelusuri, kan sama aja informasi hoak dan sebagainya kan bisa dikejar juga, karena teknologi kita sudah memungkinkan. Itu misalnya IP itu di mana bisnya dan sebagainya bisa dikejar itu, harusnya ya. Cuman kalau terkait dengan teror pesawat itu kan waktunya sangat dekat, mepet, gitu kan, jadi harus segera dikejar gitu. Ya semoga lembaga terkait punya kemampuan untuk itu, harusnya bisa. Selama belum terkejar Pak Jaka, apakah mungkin kembali adanya nanti ada dugaan ancaman-ancaman kembali selanjutnya? Mungkin saja ada dua motif. Kalau memang itu sebenarnya hanya untuk mengacaukan, dia akan iseng terus untuk kirim message itu. Tapi kalau dia serius, ya artinya memang disiapkan untuk melakukan teror yang berakibat ke eksiden dan sebagainya. Itu tentunya polanya akan beda. Dengan 2 kali ancaman kemarin yang rute yang ke Jakarta dengan sekarang ini, sebenarnya nanti harusnya pihak berwajib bisa menyimpulkan bahwa ini sebenarnya ancaman-ancaman yang sifatnya teror saja, tapi tidak mengancam keselamatan. Gitu. Harusnya segera begitu, kita berharap begitu. Oke Pak Jaka, mungkin pertanyaan saya selanjutnya ini di luar dari penguasaan Pak Jaka terkait motif Pak Jaka. Ini kita lihat ini 2 pesawat adalah 2 pesawat jemaah yang mengaku jemaah haji. Kalau Anda lihat ini karena bisa berkaitan dengan pengaruh rute haji atau karena ada faktor geopolitik tertentu? Kalau Anda lihat? Kalau saya lihat Kak, tidak terkait dengan haji ya. Karena dari apapun itu orang naik haji tidak mengancam orang lain, malah orang akan sangat ikut damai, tenang dan sebagainya. Orang naik haji itu kan menjadi baik, bersih, murah hati, tidak dengki dan sebagainya. Harusnya tidak mengancam orang lain. Nah itu kemungkinan ada 2 nih, tapi ini hanya persepsi pribadi saya aja. 2, memang itu terkait dengan perusahaan penerbangan Saudi atau mohon maaf ya, atau proyek pelayanan penerbangan haji. Karena sebenarnya banyak juga perusahaan penerbangan itu yang pengen melayani penerbangan haji, tapi tidak mudah masuk. Khusus Indonesia itu hanya oleh Saudi dan Garuda. Ya, khusus Indonesia. Nah, negara itu. Nah, kadang-kadang apakah motif karena memang terkait dengan proyek penerbangan hajinya, atau memang ada pihak-pihak yang memang itu yang diarah adalah Saudi menurut saya. Gitu. Oke, baik Pak Jaka. Pak Jaka, tapi persepsi saya yang sangat minim ini. Baik. Pak Jaka, terakhir Pak Jaka, ini untuk pencegahan agar kasus tidak terulang, apa rekomendasi dari Anda untuk pemerintah dan otoritas bandara agar kasus ini tidak kembali lagi? Pertama untuk airline ya. Airline itu walaupun misalnya penumpang haji orang Indonesia tetap manifest dicek lebih detail. Nama dan sebagainya. Ya manifest ya. Jadi orangnya betul. Waktu check in, waktu masuk ruang tunggu, masuk boarding. Termasuk ketelitian dalam mengecek barang bawaan, tas dan sebagainya itu. Makanya saya bilang tadi, saya sampaikan sebaiknya X-ray itu petugasnya yang rata-rata sekarang itu 1 alat X-ray itu di manage oleh 2 orang, tambah lagi supaya lebih detail. Gitu. Yang kedua masih dari airline, supaya kru dan engineer itu mengecek betul di pesawatnya. Gitu. Karena kalau seandainya ya, kalau teori umum kebiasaan bom di pesawat itu kan masuknya bisa dibawa orang atau sudah ditaruh di situ. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak ditaruh di situ adalah teknisi tadi, engineer dan kru pilot itu yang inspeksi harus lebih detail. Ditambahlah sampai ke misalnya selama ini untuk cek di pesawat tidak sampai ke untuk bagasi dicek, cabin semua dicek. Bahkan di situ ada ruangan yang untuk engine dicek sampai detail. Saya kira itu lebih baik. Itu dari airline dan dari aviation. Nah, memang pemerintah atau pihak otoritas atau pihak security yang lain juga harus meningkatkan kewaspadaannya untuk itu. Jadi intinya lebih detail, lebih teliti untuk melakukan. Karena semua prosedur sebenarnya sudah baik di penerbangan, termasuk prosedur yang sangat lengkap. Tinggal intensitasnya yang harus ditingkatkan.
Sekali lagi baik dari pemerintah, kemudian dari airport, dan tentunya pemerintah juga harus bisa meyakinkan ke penumpang bahwa semuanya aman. Gitu, semua aman. Dibuktikan dengan pengecekan di pesawat, di bandara, dan semuanya itu lebih lengkap dan lebih detail. Sehingga penumpang itu aman. Oke. Tidak merasa was-was. Pak Jaka, terakhir sekali lagi Pak Jaka, pasti penasaran Pak Jaka. Kalau jika ini kan berhubungan dengan penerbangan dari Jeddah Arab Saudi juga ke Indonesia, ini berimbas langsung ke dampaknya internasional untuk maskapai asing agak ragu untuk transit di Indonesia terkait kasus ini. Bisa mempengaruhi tidak? Saya kira enggak ya, karena ini kan yang di shoot itu menurut saya bukan Indonesianya itu sebenarnya. Beda kalau misalnya Garuda gitu ya. Ini kan di shoot kan Saudi Air-nya. Kebetulan memang terbang ke Indonesia. Saya yakin semoga tidak. Ya. Apalagi ini sekali lagi ini penumpangnya kan homogene, peserta haji gitu kan. Gitu. Jadi mereka juga tidak membidik ke penumpang. Kalau menurut saya itu yang diganggu adalah operatornya ini yang diganggu. Oke, baik. Insya Allah tidak berpengaruh kepada penumpang atau kunjungan ke Indonesia. Oke, baik Pak Jaka Pujiono selaku pengamat penerbangan telah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Pak Jaka. Kita doakan semoga penyelidikan berjalan lancar agar pelaku segera tertangkap. Terima kasih banyak Pak Jaka. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.